Selamat datang pada materi organisasi adaptif pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Saya Dita, host Anda pada materi kali ini. Saat ini instansi pemerintah dituntut untuk memberi pelayanan yang lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini telah mendorong terjadinya transformasi birokrasi ke arah yang lebih profesional. Salah satu contoh perubahan yang belakangan ini kerap dibahas ialah soal pemangkasan jabatan. Selama ini, lapisan hierarki birokrasi dianggap menghambat pelayanan dan tidak efisien. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin banyak dan kemajuan teknologi, instansi pemerintah mau tidak mau harus mampu untuk agile dan adaptif. Karena adaptif saja tidak cukup, maka instansi pemerintah harus agile sehingga tidak ketinggalan dengan organisasi lain yang lebih gesit. Agar dapat menjadi agile dan adaptif, instansi pemerintah harus mengatur strategi dalam menghadapi lingkungan sekitar melalui struktur, proses kerja, sumber daya, dan teknologi, sehingga pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan lebih baik lagi. Agar lebih mudah memahami hal tersebut, penting kiranya kita mengetahui konsep dasar dari organisasi adaptif sebagai dasar kita dalam memahami mata pelatihan organisasi adaptif. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Purwastuti, seorang widyaswara sekaligus pengampu mata pelatihan organisasi adaptif di PKN 2. Mari kita temui beliau. Bu Pur, kita sering mendengar tentang istilah organisasi adaptif. Sebenarnya apa sih Bu esensi dari organisasi adaptif ini? Sekarang itu sebenarnya ada sedikit kronologisnya. Kenapa ada organisasi adaptif? Sebetulnya untuk PKN 2 ini merupakan kurikulum baru. Kalau dulu diklat itu adalah hanya sekedar sertifikat, tapi bagaimana sekarang itu membuat mindset para peserta itu untuk bisa menerapkan di organisasinya masing-masing. Jadi ini merupakan suatu tren yang baru, tapi ini sangat bermanfaat dan itu memang dilakukan atau harus dilakukan oleh semua instansi pemerintah. Karena kenapa? Kita melihat kinerja instansi pemerintah itu sepertinya masih agak kurang. Nah, inilah suatu perubahan inovasi bahwa organisasi adaptif itu memang harus diterapkan. Sebetulnya semua organisasi sudah adaptif, tapi sepertinya belum agile. Agile itu artinya kita lebih gesit, lincah. Nah, itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Semua organisasi saya pikir sudah adaptif, tapi agility-nya itu belum ada. Nah, itu yang kepentingannya ya salah satunya meningkatkan kinerja organisasi. Jadi organisasi adaptif intinya ya bagaimana organisasi itu bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian keuntungannya apa Bu ketika sebuah organisasi menerapkan organisasi adaptif ini? Selain dia bisa agile ini, keuntungannya apa Bu buat organisasi? Tentu dia satu, lebih cepat dalam segala hal. Ya, artinya dia mampu melihat apa sih perubahan di sekelilingnya, kemudian juga menerapkan perubahan mindset karena memang agak sulit ini di birokrat ini untuk perubahan mindset bagaimana bisa bekerja dengan cepat. Semua orang sudah melakukan adaptasi, adaptif itu sudah, tapi kelincahan, kecepatan itu belum. Dan ini sekarang kita kan dituntut ya dengan era globalisasi sekarang di mana dunia semuanya sudah agility itu sudah diterapkan, terutama pada negara-negara yang sudah maju. Kita sedang negara berkembang. Nah, ini yang terus dipacu bagaimana kita mampu untuk berkompetisi dengan organisasi-organisasi lain. Kalau soal contohnya Bu, atau model seperti apa sih yang bisa kita lihat model organisasi adaptif yang sudah diaplikasikan? Kalau untuk instansi pemerintah saya masih agak sulit untuk memberikan contoh. Tetapi kalau untuk private company itu lebih nyata. Karena kenapa? Private company itu mau tidak mau dia harus agile. Setiap kali dia tidak agile, dia akan tersaing dengan private company yang lain. Contoh perusahaan mobil, dia selalu adaptasi. Seperti Toyota, dia selalu setiap tahun akan berganti model. Nah, itu karena kenapa? Dia akan dilampaui oleh perusahaan-perusahaan mobil yang lain. Ya. Nah, tapi kalau untuk organisasi pemerintah ini yang memang agak sulit karena perubahan mindset ini. Mereka lebih senang kepada business as usual lah ya, untuk bisa diterapkan. Oh, nah kenapa kita harus cepat? Kalau sekarang aja sudah nyaman. Nah, seperti itu. Jadi itu memang yang masih agak sulit ya sebetulnya. Jadi memang organisasi adaptif ini mengajari organisasi untuk menjawab tantangan
dunia luar atau tantangan pasar kalau kita berbicara soal private sector tadi? Iya, kalau untuk private sector itu tidak usah bahwa dia belajar tentang organisasi adaptif. Dia otomatis kalau dia tidak mengikuti perkembangan, tidak bisa aja, dia akan ketinggalan. Tetapi kalau organisasi pemerintah ya itu bagaimana para birokrat itu mampu untuk bisa merubah mindset, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana bisa merubah organisasinya, bisa memberikan suatu pelayanan secara lebih cepat ya, kinerjanya lebih bagus tentunya. Kemudian, sejauh mana model organisasi ini bisa menjadi instrumen dalam membangun organisasi yang modern? Kalau kita berbicara mengenai organisasi adaptif, saya pikir tidak cukup. Tapi agility itu penting. Agility itu kan lincah, gesit. Kalau namanya agile itu kita tidak usah melihat pada struktur birokrasi yang segitiga itu. Karena semua dari pimpinan, tapi pada organisasi yang agile itu SDM di bawah itu dia bebas untuk berkreasi. Jadi pimpinan itu memberikan kesempatan kepada SDM untuk bisa melakukan apa saja. Dan justru ini kita tidak sektoral lagi, tetapi kepada bagaimana semua komponen, semua sektor atau SDM yang ada pada organisasi bisa bekerja sama dengan kompetensi masing-masing. Dan ini tentu bisa dibentuk seperti tim-tim kerja. Apa sih tujuan dari tim kerja? Dan itu bisa nantinya bercampur antara yang mungkin ahli anggaran, kemudian ahli komputer, bisa bercampur di situ. Jadi kalau tidak, oh ini anggaran saya tidak, tapi bagaimana semua komponen kompetensi bercampur menjadi satu, dan ini nanti akan jadi saling mendukung, dan dia dalam kelompok itu akan menghasilkan kerja apa sih, itu terlihat jelas, dan itu yang sebenarnya mempercepat kinerja organisasi atau cara pelayanan kita sebagai organisasi pemerintah. Itu keuntungannya Bu untuk mengaplikasikan organisasi adaptif tadi, sehingga bisa membentuk organisasi modern yang bahkan dari kita bisa mengembangkan dari sisi SDM-nya pula gitu. Kemudian apa sih Bu tantangan dan hambatan bagi organisasi dalam melaksanakan organisasi adaptif ini, dan kalaupun ada tantangan ini, kemudian solusinya apa yang mungkin kita bisa pelajari dari private sector yang sudah melaksanakan organisasi adaptif ini? Oke, baik Mbak Dita. Jadi memang saya melihatnya agak sulit ya pada saat kita berbicara mengenai organisasi publik. Jadi pada organisasi private itu otomatis ya dari zaman ke zaman itu siapa yang memang selalu melakukan adaptasi, kemudian juga organisasinya selalu agile. Nah itu selalu yang sampai saat ini perusahaan itu akan tetap berlangsung. Contoh saja misalnya kalau di private sektor private company di Indonesia, kita lihat jamu ya. Jamu itu sekarang coba dari zaman dulu jamu Nyonya Menir, sekarang akhirnya dia udah collab. Itu karena kenapa? Dia nggak mampu menyesuaikan dengan kondisi dari tahun ke tahun. Nah itu yang sayang sekali, padahal dulu dia terkenal sekali dan suatu perusahaan jamu yang terkenal di Indonesia. Tapi saat ini ya dia kalah dengan banyak desain-desain untuk obat-obat tradisional itu. Nah kita bayangkan kalau private sector saja dia dari dulu, kemudian tiba-tiba organisasi pemerintah harus menjadi organisasi yang adaptif tapi juga agile, itu nampaknya perubahan mindset bukan dari para birokratnya. Bagaimana birokrat itu juga bisa merubah mindset dari seluruh komponen yang ada di dalam organisasi itu. Nah itu bukan suatu hal yang mudah. Karena juga harus dari diri birokrat, baru bagaimana kita bisa mengembangkan potensi dari SDM untuk bisa bekerja dengan cepat. Nah itu memang suatu tantangan, memang untuk menjadi organisasi adaptif dan agile itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Nah itu yang sulitnya di sana. Nah jadi kalau saya kaitkan dengan materi di PKN 2 ya memang itu harus dari level para pejabat pimpinan yang sekarang ke sana. Kenapa? PKN 2 itu kan isinya pejabat di level strategis. Nah, disitulah bagaimana kita sudah mulai mengemas bagaimana kita bisa membentuk suatu organisasi yang adaptif tapi juga agile. Agile itu prinsipnya, karena semua organisasi sebenarnya sudah adaptif, tapi belum tentu agile. Nah, agility ini yang menjadi kunci bagaimana organisasi yang sudah adaptif ini tapi bisa melakukan
tugas sehari-harinya itu dengan lebih cepat. Ya, kalau untuk instansi pemerintah, saya juga sebetulnya agak sulit ya kalau keseluruhan organisasi. Tapi kalau hanya beberapa hal, mungkin seperti sekarang sudah ada banyak sekali diterapkannya inovasi di bidang digitalisasi. Saya pikir itu juga suatu agility juga. Dari tadi terus disebutkan perubahan mindset. Saya bisa simpulkan bahwa ini adalah salah satu faktor yang bisa menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan organisasi adaptif. Selain perubahan mindset, Bu, mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita apa sih yang harus dilakukan oleh organisasi supaya bisa menerapkan ini? Ya, kita sebetulnya kalau di Indonesia ini kan kita masih berprinsip pada struktur yang segitiga tadi, yang Weberian. Bagaimana nanti kita bisa sedikit demi sedikit bahwa semua itu diberikan kepada kebebasan untuk SDM yang ada di bawah. Jadi mereka lebih kreatif lagi, tapi ya kuncinya sebetulnya kalau perubahan mindset itu sudah ada pemahaman mengapa kita itu ada tantangan untuk bisa menjadi organisasi adaptif, kita harus mampu melihat kondisi global di dunia ini bahwa banyak sekali kita melihat pada negara-negara maju yang mereka sudah berhasil. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi suatu organisasi yang adaptif tapi juga agile. Memang ada beberapa yang sudah sedikit ya yang terlihat di dunia pariwisata. Itu sebenarnya sudah melakukan agility juga ya. Dan kita kalau lihat karena iklan-iklan di pariwisata kalau dulu itu tidak ada. Tapi sekarang dengan ada BBC maupun CNN itu sudah sempat terkait dengan kondisi Indonesia. Nah, itu dunia pariwisata. Kemudian juga sedikit mengenai bisnis juga sudah ada beberapa. Kalau kita melihat ada mall-mall inovasi itu termasuk agility karena kita sudah memangkas struktur yang tadinya dinas-dinas, bagaimana itu sudah menjadi mall inovasi. Tidak semua harus berbelit dari dinas A ke B, tapi bagaimana masing-masing perwakilan dari dinas itu ya sudah dia tanggung jawab untuk di mall inovasi dan bisa melakukan pelayanan publik. Itu tadi kita sudah berdiskusi tentang konsep organisasi adaptif ya, Bu. Sekarang untuk peserta PKN 2 ini, Bu, apa sih manfaat yang bisa segera didapatkan oleh para peserta ini dari materi organisasi adaptif ini, Bu? Sebenarnya kalau untuk PKN tingkat 2 ini adalah justru ini merupakan isu yang baru sehingga justru para peserta ini langsung menerapkan bagaimana memahami dan mempraktekkan organisasi yang adaptif tapi juga agile. Jadi para peserta itu tidak hanya memikirkan dan ini memang suatu proses karena PKN 2 itu kan nantinya akan setiap peserta dituntut untuk mampu untuk melakukan suatu terobosan yang nantinya itu menjadi proyek perubahan dan itu adalah untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerjanya. Nah karena itu inilah saat awal bagaimana peserta itu bisa menerapkan dan kalau kita mungkin bisa melihat film yang ada bagaimana peserta itu nanti diminta untuk membuat tim-tim atau pokja-pokja. Nah itu tadi yang mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa tim atau pokja itu tidak harus sektoral sekali, tapi bagaimana bisa mengambil SDM yang kompeten untuk bisa dimasukkan ke dalam suatu tim dengan jelas bahwa ini loh nanti Anda outputnya ini, tim 2 outputnya ini. Nah itu akan mempercepat terobosan yang akan dilakukan oleh masing-masing peserta. Nah itu memang ini kepiawaian dan dari para peserta itu sendiri karena memang ini indikasinya atau indikatornya itu adalah bagaimana agility itu bisa terlihat yaitu dengan bagaimana bisa membentuk pokja atau tim-tim yang mereka berdasarkan lintas sektoral, lintas kompetensi dan nanti tim itu sudah diberikan tugas.
dan mereka tentu akan ada target-target output untuk setiap tim itu, bagaimana nanti proyek perubahan dari peserta ini akan lebih cepat, dan tentu itu juga merupakan tahapan-tahapan, tapi artinya yaitu salah satu bentuk bagaimana peserta menerapkan agility tadi. Kemudian Bu, bagaimana seandainya jika peserta kurang memahami tentang organisasi adaptif ini secara konsep, dan kemudian ketika mereka ingin memperdalam konsep ini, apa sumber-sumber apa yang bisa dibaca atau mungkin bisa dipelajari begitu? Karena untuk konteks PKN 2 ini sebenarnya organisasi adaptif itu merupakan salah satu proses bagaimana ini bisa diterapkan di dalam terobosan peserta, yaitu pada saat dia harus membuat suatu proyek perubahan. Nah, mau tidak mau kalau peserta itu kurang paham, ya mereka tidak akan bisa membuat tim-tim yang efektif tadi. Ya hanya sekedar tim tapi tidak tahu tim ini akan bekerja seperti apa, tugasnya apa. Dia memilih tim, ya sudah anak buah saya saja. Padahal itu bisa lintas sektor, bisa dari mungkin unit kerja yang lain dengan kompetensi yang berbeda, karena itu akan bisa saling meningkatkan kompetensi antar individu dalam tim tadi. Nah, sehingga kalau peserta kurang memahami, itu biasanya pada saat proyek perubahan itu akan kelihatan, karena dia di sana tidak bisa menjelaskan tugas dari masing-masing tim itu apa, kemudian juga tim itu berisi siapa saja sih. Nah, itu yang paling penting. Nah, sehingga pada saat kita bagaimana kita harus meningkatkan, nah ini memang perlu ya, kalau kadang-kadang peserta itu kan maunya instan. Ya, instan tuh saya membentuk ini yang penting ada. Padahal bukan seperti itu. Yang penting adalah bagaimana dia mampu membuat tim yang agile, dan itu isinya siapa saja, tugas pekerjaannya apa, yang karena masing-masing itu akan mempunyai output sendiri-sendiri. Nah, salah satunya ya mungkin saya tidak, mungkin literatur iya, tapi jarang ya biasanya orang tuh rajin membaca literatur. Tapi kalau saya lebih kepada bagaimana membrowsing, kita melihat pada perusahaan-perusahaan swasta yang berhasil, baik itu di dalam maupun luar negeri, bagaimana dia sampai ratusan tahun itu bisa eksis sampai sekarang. Nah, itu tentu satu adalah bagaimana penguatan SDM-nya selalu berpikir global, komprehensif, sehingga itu bisa menjadi, oh ya, kenapa selalu introspeksi, kenapa usaha ini kenapa di sana sudah lebih maju. Ya, kita contoh saja sebenarnya itu kalau sekarang itu ada yang sekarang Tokopedia dan Lazada itu ya itu kan kalau kita dibilang judulnya itu, kalau ada Tokopedia, Lazada itu itu kan perusahaan yang sekarang, tapi ya semacam itulah. Tapi artinya itu saya terus terang saya tidak yakin mereka itu mampu bertahan sampai berapa tahun gitu ya. Nah, jadinya tapi kita lebih kecenderung kepada perusahaan-perusahaan, contoh perusahaan Jepang. Nah, perusahaan Jepang sama perusahaan Korea itu sekarang kan tidak ini. Karena kenapa? Jepang itu sekarang sudah tidak melihat dunia sekelilingnya, ini akan tersaingi dengan produk-produk dari Korea. Contoh sekarang Hyundai itu menjadi produk mobil yang digemari oleh masyarakat ASEAN ya. Tapi sekarang jadi kenapa? Jepang itu lebih sekarang agak sedikit santai lah. Justru sekarang mesin-mesin itu kan diproduk di Cina, bukan Jepang sendiri ya. Tapi sekarang Korea itu lebih meningkat. Nah, kita harusnya sebagai pimpinan unit kerja ya sedikit melihat keluar lah. Tapi kalau untuk instansi pemerintah tentu saja belum jelas sebenarnya kementerian mana sih. Karena kenapa? Justru melalui para peserta PKN ini bagaimana dia mulai memahami tentang organisasi yang adaptif tapi juga agile, dan itu bagaimana diterapkan di unit kerjanya sehingga ini bisa ditularkan oleh organisasi secara keseluruhan kalau saya. Tapi kalau untuk literatur saya pikir ya ada sih beberapa buku, tapi biasanya kan orang itu suka males ya. Tapi kalau contoh bisa itu ya,
Renald Ghazali itu menulis beberapa buku, itu ada contoh-contoh tentang organisasi yang adaptif tapi juga agile. Itu bagus juga ya, bahasanya sederhana dan dia mencontohkan salah satu BUMN dan seterusnya. Itu ada mulai dari agile, bagaimana orang harus berubah dan seterusnya. Mungkin itu. Jadi buku-buku dari Renald Ghazali kita bisa. Tapi kalau mau lebih keren ya biasanya ada yang close web, kemudian ada yang buku-buku literatur bahasa asing lah, itu jelas definisi organisasi adaptif itu apa. Tapi kalau Renald Ghazali itu lebih bagaimana experience dari organisasi biasanya BUMN yang sudah berhasil melakukan agility tadi. Baik Bu Pur, terima kasih. Tapi sebelum kita menutup diskusi ini, Ibu, materi ini akan kita masukkan ke dalam ASN Unggul. Kemudian apa kesan Ibu terhadap ASN Unggul kalau Ibu sudah pasti Ibu sudah mencoba mengakses. Apa kesan Ibu terhadap ASN unggul.lan.go.id ini? Dan kemudian satu lagi Bu, pesan-pesan Ibu terhadap untuk peserta PKN 2 ini. ASN Unggul saya pikir luar biasa sekali ya. Karena itu justru sebetulnya ini merupakan agility loh dari lembaga administrasi negara ya. Karena sekarang begitu peserta masuk ke di sini pelatihan, kadang belum tahu. Saya yakin nih peserta banyak yang belum tahu cara membuka dan bagaimana mengaksesnya. Kalau menurut saya ini luar biasa sekali karena nanti Bapak Ibu peserta ini juga bisa mendownload membuka apa saja sih yang di dalam ASN Unggul. Nah ini merupakan salah satu kalau saya LAN sudah melakukan one step ahead, selangkah lebih maju di bidang bagaimana untuk bisa memfasilitasi peserta. Dan kedua adalah kita juga di era digitalisasi loh. Nah jadi semua para birokrat yang sekarang sedang ikut pelatihan juga mau tidak mau harus merubah mindset bahwa kita itu sekarang sudah tidak menggunakan kertas yang fotokopi dan seterusnya, itu kan paperless ya. Nah itu bagus sekali karena ya siapa yang cepat bisa membuka ASN Unggul, materi apa saja di sana sudah ada sesuai dengan kurikulum yang ada di PKN 2. Tapi artinya ini juga membuka wawasan bagi peserta bagaimana di era digitalisasi itu kita tidak perlu lagi untuk mengcopy bahan-bahan, itu sepertinya sangat tidak efisien dan juga tidak efektif mungkin karena lebih suka mengcopy, menumpuk tapi tidak dibaca. Kalau ini mau tidak mau, kalau saya ingin ya harus membaca secara lengkap. Kalau memang ini ya silahkan saja untuk di-download gitu. Jadi ini merupakan terobosan juga bagi LAN untuk bisa membuat suatu ASN Unggul yang isinya semua materi, baik itu ada di PKN 1, PKN 2 dan sekarang pelatihan administrator maupun pengawas semua, bahkan CPNS ya sekarang sudah ada di semua. Tinggal sekarang posisi peserta itu sedang mengikuti pelatihan apa. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan jangan lupa ini para peserta juga satu, di samping bisa melihat semua materi yang ada di ASN, juga bagaimana mengembangkan diri, tidak hanya pelatihan ini saja tapi bisa membuka referensi-referensi lain. Sekali lagi terima kasih Bu Pur atas waktunya untuk diskusi kali ini. Bapak Ibu peserta PKN 2, demikianlah penjelasan umum tentang organisasi adaptif. Sampai ketemu pada pelatihan selanjutnya dan sukses selalu.